Oke, sebelum gue jelasin ke lo apa itu quarter life crisis, gue pengen ngasih tahu dulu ke lo tentang gimana sih rasanya ngalamin quarter life crisis. Jadi, gue waktu itu lagi iseng nge-scroll timeline di Line, dan unexpectedly gue menemukan postingan yang keren banget, yaitu postingan tentang quarter life crisis dengan definisi sekaligus lengkap dengan karakteristiknya. Nah, setelah gue lihat, ternyata yang ngepost adalah teman bicara komunitas dari BEM Fakultas Kedokteran UI. Dan dari sanalah gue terinspirasi menciptakan konten ini. Jadi berdasarkan kajian dari teman bicara, berikut adalah karakteristik orang yang mengalami quarter life crisis. Nah, pertama, orang dengan quarter life crisis akan ngerasa bahwa dia gak cukup baik, dan ia bakal ngerasa bahwa orang lain akan selalu lebih baik dari dirinya sendiri. Nah, hal ini pun akhirnya nyambung ke karakteristik nomor 2, yaitu orang dengan quarter life crisis akan suka ngebanding-bandingin diri sendiri dengan teman sebayanya atau teman yang seumuran dengan dia gitu. Nah, ini juga sempat gue mention di video quarter life crisis yang satu lagi yang pernah gue post. Orang dengan quarter life crisis cenderung akan ngebanding-bandingin dirinya sama teman-temannya. Dan hal ini juga nyambung sama karakteristik ketiga dan keempat, yaitu mereka akan cenderung depresi dan suka nanya-nanya tentang keputusan yang diambil. Kayak misalnya, bener gak sih gue masuk jurusan ini, bener gak sih gue masuk kampus ini, bener gak sih gue kalau nanti kerja jadi X, Y, Z, dan lain sebagainya gitu. Nah, karakteristik selanjutnya adalah dirinya sering menjadi cemas dengan masa depan, sekaligus ngerasa kejebak dan frustasi sama keadaan yang biasanya susah atau gak bisa diubah. Nah, misalnya keadaan yang gak bisa diubah itu ngerasa kejebak sama jurusan yang udah dipilih, keluarga, kerjaan, atau bahkan juga pasangan. Nah, orang dengan quarter life crisis juga akan ngerasa cemas dengan masa depan dari hal-hal yang tadi gue sebutin barusan. Dan biasanya mereka akan nanya-nanya, apakah pasangan ini benar-benar pasangan yang tepat, apakah jurusan ini benar-benar jurusan yang gue pengen, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu juga membuat mereka bingung akan tujuan hidup mereka gitu. Jadi bingung sebenarnya gue hidup tuh buat apa sih? Jadinya emang orang dengan quarter life crisis jadi rentan dan cenderung depresi. Nah, apakah lo merasa mengalami hal-hal tersebut? Bentar dulu. Jangan sampai lo jadi nge-label diri lo sendiri. Kalau lo bingung atau ngerasa kayak gitu, jangan lupa untuk pergi ke psikolog atau psikiater supaya lo gak salah diagnosis diri sendiri. Karena ini sering terjadi ketika kita sering mendiagnosis diri kita sakit apa, atau mungkin punya gangguan apa, tapi ternyata salah. Lanjut, jadi apa sih sebenarnya quarter life crisis itu? Jadi, quarter life crisis adalah masa ketika kita, seorang individu nih, diri kita sendiri mulai merasa ragu atau insecure, gak yakin, dan akhirnya hilang arah terhadap masa depan, dan biasanya mengenai karir, finansial, dan relationship. Dan berdasarkan statistik, quarter life crisis ini dialami oleh 86% orang dari rentang usia 20-30 tahun. Quarter life crisis ini biasanya terjadi pada masa peralihan dari dunia perkuliahan ke dunia kerja, dan bisa aja terjadi tanpa pemicu apapun. 86% pastinya adalah angka yang cukup banyak, yang menjadikan fenomena ini cukup umum. Dan gue pun pernah ngalamin ini dulu, dan lo juga mungkin akan, atau mungkin udah atau sedang mengalaminya sekarang. Ya, begitulah penjelasan singkat tentang quarter life crisis. Lo bisa cek video tentang quarter life crisis yang lain yang bisa lo klik di playlist yang ada di deskripsi. Dan oke, thanks. Salam hangat.